Imam besar Habib Muhammad Rizik adalah seorang negarawan, seorang Pancasilais, seorang yang memahami dalam politik dan lain sebagainya. Maka ketika beliau memberikan nasihat, ketika beliau memberikan arahan, saya yakin betul beliau tidak akan menjerumuskan terkait tentang keharaman, bukan hanya pada suatu benda saja, tapi ada perilaku yang sangat-sangat diharamkan terkait apa yang terjadi pada Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Bapak harusnya mengecam yang terjadi di negara Iran. Belasan anak, puluhan anak dibom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini terkait tentang keharaman, bukan hanya pada suatu benda saja, bukan hanya terhadap suatu hal saja, tapi ada perilaku yang sangat-sangat diharamkan terkait apa yang terjadi pada Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak harus jam bijak. Yang pertama, sampai saat ini saya tidak mendengar dan melihat bagaimana Bapak harusnya mengecam yang terjadi di negara Iran. Bagaimana belasan anak, puluhan anak dibom. Anak tersebut syahid semuanya. Anak tersebut sudah tidak ada. Sekolahan hancur. Bapak ibunya mencari-cari. Sekolahan sudah tidak ada, hanya tersisa tas dan puing-puing. Di mana sikap Bapak sebagai seorang negarawan? Makanya beliau, Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan dan nasihat untuk Bapak Presiden yang kita hormati. Nasihat Habib Rizik bin Husain bin Syihab untuk Presiden RI. Bapak dapat nasihat dari ulama, Pak. Maka ketika ada ulama yang memberikan nasihat, jalankan, Pak. Jangan dengarkan telinga kanan, telinga kiri. Dari para pejabat-pejabat yang mempunyai kepentingan. Dari para pejabat-pejabat yang mempunyai keinginan. Dari pejabat-pejabat yang mereka notabene hanya mementingkan perutnya, pikirannya. Tapi pentingkan juga nasihat ulama. Yang ulama ketika memberikan nasihat artinya sudah genting dan tidak akan menjerumuskan Bapak. Maka dari itu ini nasihat Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab terhadap Presiden Republik Indonesia. 5 haram yang harus segera dijauhkan Presiden RI. 5 haram yang harus dijauhkan dari Presiden RI. Yang pertama, segera keluar dari BOP, Board of Peace, karena haram bergabung dengan BOP yang dibentuk dan dikomandoi oleh Amerika, yang merupakan negara teror yang terlibat langsung dalam genosid di Gaza dan serangan brutal ke Iran serta aneka kejahatan perang lainnya di Irak dan Afghanistan. Irak dan Afghanistan pernah waktu itu dibombardir oleh Amerika sehingga banyak orang dan korban yang meninggal dunia. Sekarang Iran, sampai pimpinan tertingginya pun dibom. Anak-anak kecil pun dibom, dirudal. Makanya haram. Segera Bapak ikutin nasihatun ulama, ikutin komando ulama. Anda saat ini sedang bersama orang-orang yang notabene mementingkan perut dan pikiran kesenangan duniawi. Adanya nasihat ulama, adanya juga untuk urusan kepentingan umat. Yang kedua, segera batalkan rencana pengiriman TNI ke Palestina di bawah komando AS. Karena haram kirim TNI untuk kepentingan AS dan Israel. Haram. TNI milik rakyat. Jangan sampai TNI ikut-ikutan yang mendukung Zionis. Bahaya, Pak, jika itu terjadi. Apalagi yang dikirim tidak sedikit, begitu banyak, yang akhirnya akan menimbulkan polemik baru, yang menimbulkan akhirnya pelanggaran-pelanggaran baru, yang menimbulkan akhirnya ada kecaman-kecaman, di mana akhirnya Indonesia namanya tercemar buruk. Gara-gara
mereka tentaranya mengikuti komando negara lain. Tetap komando tertinggi pada Bapak Presiden. Kawal terus Pak, kalau mau membela Palestina, belalah dengan bijak dan jangan sampai terpengaruh oleh kelompok mereka. Makanya benar nasihat ulama keluar dari BO. Yang ketiga, segera batalkan perjanjian dagang dengan AS yang sangat merugikan bangsa dan negara RI. Bahkan merupakan penjajahan dan penindasan dalam ekonomi, hukum, dan politik sehingga haram Indonesia yang berdaulat takluk kepada hawa nafsu. Jangan sampai takluk. Tapi saat ini memang sudah. Entahlah bagaimana, saya juga bingung ya dengan Bapak Presiden. Ayo Pak, kembali ke jalur. Ini nasihat ulama. Ini nasihat daripada orang yang mengerti kenegaraan. Ingat, Imam Besar Habib Muhammad Rizik adalah seorang negarawan, seorang Pancasilais, seorang yang memahami dalam politik dan lain sebagainya. Maka ketika beliau memberikan nasihat, ketika beliau memberikan arahan, saya yakin betul beliau tidak akan menjerumuskan. Lalu keempat, segera putuskan hubungan apapun dengan AS dan Israel sebagai sanksi atas kejahatan perang mereka, serta keluarkan pernyataan sikap yang tegas dan keras mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran karena haram Indonesia diam terhadap kejahatan perang. Kejahatan perang ini yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran. Langsung yang kelima, segera stop masuknya makanan dan minuman serta produk haram. Ingat Pak, ada produk-produk haram, minuman-minuman haram. Apapun dengan dalih bagaimanapun serta dari negara manapun ke Indonesia karena haram membiarkan makanan dan minuman serta produk haram apapun beredar di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritasnya Islam. Bapak selalu gembar-gemborkan cintai produk Indonesia, cintai produk Indonesia, cintai produk Indonesia. Sekarang ada produk-produk luar Pak yang jelas-jelas haram ingin dimasukkan ke Indonesia. Bagaimana ini? Apakah mau dijadikan bisnis atau bagaimana? Tergantung kepada Bapak Presiden yang terhormat. Maka dari itu saya salah satu rakyat Indonesia berharap Bapak agar bisa bijak dalam menangani hal ini. Pesan ulama harus didengarkan. Hati-hati di sekeliling Bapak yang nantinya malah justru merugikan Bapak sendiri. Ingat Pak, kalau Bapak selalu ada untuk rakyat Indonesia, betul-betul di jalur rakyat Indonesia, maka insya Allah Bapak akan menjadi berkelanjutan membela Indonesia dalam kepresidenannya. Namun jika Bapak merugikan rakyat Indonesia, bahkan tidak mendengarkan, tidak mengindahkan daripada ucapan-ucapan ulama, maka jangan harap Pak, Bapak akan terpilih lagi, yang ada Bapak malah dikhianati oleh sekitar Bapak. Terima kasih. Ini adalah 5 nasihat dari Imam Besar Habib Muhammad Rizik untuk Presiden RI. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.